Mau coba yang ini nggak? Enak loh. Makasih Pak. Tapi saya mau pastiin dulu beberapa soal tenant buat grand opening nanti ya Pak. Bisa nggak? Kita nggak usah bahas kerjaan dulu. Ngobrol yang lain aja. Oke. Adegan saat ini peran Ariana dan Davin sedang makan di restoran bersama berdua, ya kan? Tentu dari kebersamaan mereka tidak lain karena cinta yang sudah dirasakan di hati masing-masing. Namun karena gengsi, akhirnya Davin beralasan mengajak Ariana makan bersama itu adalah karena urusan pekerjaan atau kerjasama yang berhubungan dengan grand opening perusahaan baru Ariana, yaitu Risewell. Davin terus memandang Ariana saat berduaan di sebuah restoran hingga sempat basa-basi dengan menawarkan Ariana untuk mencoba salah satu makanan yang sudah dihidangkan di atas meja. Sebaliknya Ariana nampak belum peka arah pembicaraan Davin yang sebenarnya sedang memancing dirinya untuk membicarakan perasaan. Hingga Ariana pun mengaitkan tawaran makanan dari Davin dengan rencana grand opening yang akan dilangsungkan nanti. Davin nampak kesel tapi manja sekaligus meminta Ariana untuk tidak membicarakan masalah pekerjaan saat mereka makan bersama. Nah, dari ajakan Davin makan berdua adalah karena ingin membicarakan perasaan saja. Masalah pekerjaan hanya dijadikan alasan Davin sebelumnya karena gengsi dan malu mengakui di hadapan Nadine dan Bino yang sering meledek dirinya. Hingga adegan dan cerita hari ini itu akan semakin seru dan menarik ketika kebersamaan Davin dan Ariana sudah terjadi sebagai jalan di mana mereka akan semakin jatuh cinta dan sulit dihindari lagi. Davin memang gengsi mengakui perasaan kepada Ariana, namun pada akhirnya nanti akan ketahuan dengan sendirinya ketika merasakan baper saat dekat dan sering bersama. Lalu apa yang terjadi dan apakah ketika Davin dan Ariana sudah saling cinta, maka mereka akan bisa bersatu? Tentu saja bisa bersatu, namun tidak mudah yang kita bayangkan, melainkan akan berat untuk terus berjuang dan berkorban karena ada pihak ketiga yaitu Karenina yang terus mengganggu mereka. Sekaligus ada peran baru ya, yaitu Adrian sebagai sepupu Davin yang hadir di Jakarta pasca pulang dari luar negeri. Biarpun begitu, jodoh tidak akan bisa dihalangi ketika Davin dan Ariana sudah ditetapkan berjodoh oleh pihak sutradara dan penulis alur ceritanya, maka mereka akan dipersatukan dengan suasana penuh haru, penuh tegang dan baper yang akan terjadi. Sorry. Maaf tadi saya yang salah, saya nggak lihat jalan. Yeah, sure. She's Ariana. Secara bersamaan di saat Davin dan Ariana sedang berdua untuk makan bersama dan membuat cerita makin baper. Di saat itu pula suasana tiba-tiba saja berubah menjadi tegang ketika Ariana sempat berpapasan dengan Adrian. Bahkan mereka sempat bertabrakan secara tak sengaja hingga membuat minuman yang dibawa Adrian tumpah membasahi tangannya. Sebaliknya Ariana nampak bersimpati hingga sempat meminta maaf dan mengakui kesalahan. Bahkan Ariana memberikan tisu untuk Adrian membersihkan tumpahan minuman yang ada di tangannya. Nah, dari adegan tersebut sepertinya Adrian sengaja menabrakkan diri ke arah Ariana dengan tujuan dan harapan mencari simpati hingga perhatian. Hal itu karena sebelum terjadi tabrakan, Adrian ternyata sempat melihat Ariana terlebih dahulu. Sebaliknya Ariana tidak fokus berjalan karena sedang sibuk main atau melihat HP sambil berjalan. Hingga Adrian pun terkesan seperti merasakan baper sama Ariana dengan kejadian tersebut. Sebagai tanda awal kalau Adrian mungkin suka dengan karakter Ariana. Jadi pada akhirnya nanti Adrian pasti akan mudah terhasut oleh Karenina masalah asmara untuk dijebak kerjasama memisahkan Davin dan Ariana walaupun pada akhirnya gagal. Lalu apakah itu artinya Adrian akan jatuh hati sama Ariana di alur cerita selanjutnya? Tentu itu yang membuat penasaran kita semua. Namun yang jelas Karenina ingin memanfaatkan Adrian itu untuk bisa merebut hati Davin. Sebab hanya itu jalan satu-satunya yang ditempuh Karenina untuk bisa menjadi CEO perusahaan papanya. Dengan cara mendekati dan merebut hati Davin dalam asmara, maka Karenina akan dengan mudah untuk bisa sukses kerjasama dengan perusahaan Sherin Lab. Karena angan-angan Karenina saat ini adalah menjadi nyonya Davin, alias ingin menjadi istri sahnya lewat perjodohan Burita yang didukung oleh Adrian. Ya, walaupun pada kenyataannya nanti itu sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi hingga gagal tentunya. Mengingat Davin dan Ariana sudah saling cinta, saling membutuhkan satu sama lainnya untuk
untuk hidup bahagia berdua. Itu artinya yang akan menjadi nyonya Davin nantinya bukan Karenina, melainkan malah Ariana. Masa sih? Tapi kamu yakin Tante Karen? Iya. Adegan lain, Sunny mulai bercerita sama papanya masalah Karenina yang sempat membantu mengantarkan dirinya ke kantor Ariana. Sebaliknya Virsa nampak penasaran dengan cerita Sunny yang menyinggung masalah Karenina. Lalu apakah pada akhirnya Virsa justru akan terjerat dan terjebak asmara sama Karenina di balik penyelidikan kasus kejahatan masa lalu? Tentu itu yang masih membuat penasaran ya. Sebab dari adegan sebelumnya antara Karenina dan Virsa itu memang sering bertemu, termasuk salah satunya pertemuan berada di rumah kosong dan gelap. Hingga Karenina itu sempat terjatuh, sebaliknya Virsa justru membantu menyelamatkan hingga terjadi adegan baper di antara mereka berdua. Wah, jangan-jangan Virsa dan Karenina ini akan diplot bersama hingga terjebak asmara di antara mereka. Entahlah, untuk kepastian dan kenyataan kita saksikan dan ikuti kisah berikutnya. Adegan lain, tiba-tiba saja Karenina dapat kiriman teror lagi di dalam kamar, yaitu teror berupa amplop berwarna coklat yang di dalamnya terdapat foto lama saat kejadian Karenina melakukan tabrak lari terhadap seorang perempuan di jalan. Hingga dari foto tersebut membuat Karenina makin kesel dan marah hingga emosi berat karena hidupnya tidak tenang dan terus dihantui dengan teror yang bisa jadi pengantar dirinya malah mendekam di penjara suatu saat nanti. Lalu apakah Karenina akan masuk penjara ketika sudah terbongkar kasus tabrak larinya? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita simak kisah lengkapnya hari ini. Makin hari perasaan aku jadi tumbuh ke kamu, tapi aku nggak bisa kayak gini. Aku kesini bukan untuk jatuh cinta sama kamu, Vin. Aku takut tujuan awal aku berantakan. Adegan lain tak kalah seru dan baper adalah ketika Ariana menemani Davin dengan setia sampai di dalam rumah nantinya. Sebaliknya Davin malah ketiduran di atas sofa di samping Ariana karena mungkin kecapean. Nah, dari situlah Ariana nampak memandang wajah Davin dengan penuh rasa cinta dan sayang, bahkan terkesan tidak bisa menahan perasaan yang dia rasakan. Hingga Ariana sempat ingin mengelus-elus wajah bewoknya Davin ketika tertidur lelap di kursi busa. Biarpun begitu, Ariana terjebak dengan perasaannya sendiri ya, hingga dilema dan sempat mengeluh dengan mengatakan, "Semakin hari perasaan aku semakin tumbuh ke kamu," kata Ariana sambil menoleh ke arah Davin. Hingga Ariana mencoba melawan perasaan cinta dengan mengalihkan ke masalah tujuan utama atau tujuan awal dalam rencana dendam, yaitu dekat dengan Davin bukan untuk jatuh cinta, melainkan untuk dimanfaatkan membalas dendam kepada para musuhnya. Biarpun begitu, Ariana sudah terjebak dengan perasaannya cinta yang sulit dan tidak bisa dia hindari, sehingga Ariana akan tetap mencintai Davin tanpa harus meninggalkan tujuan awal membalas dendam menghancurkan Bima, Pamela, dan juga Karenina. Itu artinya Ariana dekat di kehidupan Davin saat ini bukan untuk memanfaatkannya lagi, melainkan karena sudah jatuh cinta pula secara tulus. Masalah berhasil membalas dendam adalah bonus yang akan didapat Ariana ketika sudah cinta sama Davin. Itu artinya walaupun Ariana jatuh cinta sama Davin, maka tidak akan merusak tujuan awal dendam kepada musuhnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.